Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tiga pemancing asal Jember terseret arus saat memancing di Pantai Mengening, Desa Cemagi, Badung. Akibat hujan deras, jalan raya Besakih di perbatasan Desa Nungan Karangasem dan Desa Bangbang Tembuku Bangli ambles. Pemprov Bali akan melarang penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil untuk menciptakan Bali bersih dan hijau. Pemerintah Bali akan melarang penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil untuk menciptakan Bali bersih dan hijau. Kebijakan yang rencananya mulai berlaku paling cepat tahun 2030 atau paling lambat tahun 2035, mendapat dukungan dari Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan. Saat menghadiri Forum Investasi Iklim, Rahmat Haimudin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Infrastruktur dan Kewilayahan mengatakan, pembangkit listrik dan alat transportasi adalah dua sektor paling banyak menggunakan bahan bakar fosil. Oleh karena itu, ia mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Bali mengembangkan transportasi dan pembangkit listrik ramah lingkungan. Semua rencana-rencana biasanya masuk agak sporadik gitu ya. Nah ini yang kita perlu strukturkan sehingga jelas ini pembiayaannya oleh siapa. Nah karena itu nanti salah satu acara ini selalu memastikan gimana caranya supaya bank bisa bersama-sama untuk melihat bagaimana pembiayaan ini bisa dipersiapkan dengan baik. Bank akan membiayai proyek yang visible. Nah, karena itu proyek itu harus dibuat visible. Jadi harus dicari penstrukturannya sehingga kelihatan dukungan pemerintah di bagian mana, kemudian komersial di sebelah mana, sudah itu nanti masyarakat masuk di mana, supaya proyek ini bisa menjadi menarik untuk bank. Untuk mewujudkan Bali nol emisi, pemerintah provinsi memiliki 6 proyek strategis, di antaranya sarana transportasi berbasis listrik yang membutuhkan pembiayaan sebesar 3,2 triliun rupiah hingga tahun 2026. Kita lagi bikin juga program-program Bali untuk LTS atap dan mungkin sumber-sumber lain lagi. Plus ya bayangan kami juga ke depan perlu ada koneksi grid yang lebih baik antara Jawa, Bali, dan kalau bisa juga ke Nusa Tenggara. Karena di Nusa Tenggara juga cukup, dan Jawa itu sumber-sumber power atau electricity yang bersih juga, ya, geothermal dan sebagainya juga cukup banyak. Jadi itu mungkin buat Bali strateginya. Yang pertama transportasi, yang kedua bagaimana dari sisi listrik bisa jangan sampai nanti Bali butuh bikin PLTU tambahan intinya. Forum Investasi Iklim adalah bagian dari Pekan Iklim Bali 2025. Adalah forum diskusi panel dan breakout session yang menyatukan institusi pendanaan, pembiayaan iklim dengan penyedia solusi iklim untuk berdialog terkait tantangan dan peluang dalam pendanaan iklim yang berkelanjutan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Tipat belayak merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari wilayah Buleleng dan Karangasem. Bahan bakunya pun mirip dengan pembuatan ketupat. Namun yang membuat tipat belayak ini unik karena bentuknya yang lonjong dan dibungkus dengan daun enau atau janur muda serta diikat. Tipat belayak disajikan dengan lauk ayam tok-tok, ayam tim, tempe manis, sayur urap, telur, serundeng, serta kuah khas dengan bumbu genap khas Bali. Makanan ini disukai berbagai kalangan karena rasanya yang enak dan harga cukup terjangkau. Tipat belayak itu kan ciri khas ya beda sama tipat biasa. Kalau belayak itu biasanya ada daerah Bali Utara sama Buleleng itu biasanya sama Karangasem. Belayak beda pembuatannya juga, cara merebusnya juga.
Kalau isiannya gitu beda. Isiannya sama sih beras, cuman cara beda. Kalau belayak kan harus diikat, kalau ketupat kan nggak cuma isi beras langsung direbus. Kalau belayak itu kan harus diikat dulu pakai tali biar nggak lepas ya. Tadi masak apa nih Kak? Ya aku pesan tipat belayak yang porsi 15.000. Gimana tuh Kak rasanya? Enak banget, rasa bumbu Balinya tuh medok banget, jadi kayak nggak pelit sama bumbu dan lengkap juga isiannya, jadi bisa kenyang cuma dengan 15.000. Bakalan kesini lagi karena kayak cukup untuk anak-anak muda juga, bakalan ngajak teman-teman karena susah nyari makanan Bali yang rasanya bakalan ciri khas Bali banget. Warung yang menjual tipat belayak khas Karangasem ini berlokasi di wilayah Denpasar Selatan. Satu porsi tipat belayak dijual seharga Rp15.000. Makanan ini cocok bagi warga yang mencari makan siang atau wisatawan yang ingin mencoba kenikmatan kuliner khas Bali. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar. Ayam betutu merupakan salah satu makanan khas Bali yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Racikan bumbu genap khas Bali menyebabkan rasa ayam betutu begitu khas dan pedas. Penjual menu nasi campur ayam betutu antara lain berlokasi di wilayah Denpasar Utara. Ayam betutu yang dijual di tempat ini dimasak dengan cara dipanggang sehingga mempunyai cita rasa yang khas. Satu porsi nasi campur ayam betutu lengkap dengan sayur, sate, kuah, dan sambal dijual seharga Rp13.000. Kalau di sini kita sajikan namanya ayam betutu panggang ya. Nah, kalau di tempat lain mungkin ada juga panggang atau juga enggak gitu, ayamnya dipanggang. Komplitnya itu menunya kita ayam betutu, ayam serolemo ya, sate ayam, sambalnya ini sambal kecicang yang enak juga tuh, enak juga. Pokoknya kita menyajikan semua yang terbaik. Menurut saya sih enak lah, semuanya tuh makanannya enak, untuk satenya, lawarnya, untuk nasinya tuh cukup enak. Di sini sambalnya sih yang beda, ada sambal becicang namanya, itu daun bongkot kalau di Bali, kalau di bahasa Indonesianya tuh combrang namanya. Ya itu dah yang beda untuk rasa sambalnya di sini. Selain ayam betutu, tempat ini juga menjual ayam serelemo, ayam barbeque, dan ayam geprek. Pengelola tempat makan ini juga menjual satu ekor ayam betutu seharga Rp80.000. Meski baru dibuka 3 bulan lalu, setiap harinya tempat makan sederhana ini selalu ramai pembeli. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.